Bayangkan sebuah pagi yang sunyi, jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya, seolah waktu sedang berteriak. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada riuh anak-anak, tidak ada langkah cepat orang berangkat kerja. Hanya satu ruangan, satu orang, dan satu dompet yang jarang sekali dibuka. Seorang pensiunan duduk di tepi tempat tidur. Matanya kosong, tapi pikirannya penuh dengan pertanyaan yang sama. Dompet itu dibuka, lalu ditutup lagi. Bukan karena ada rahasia di dalamnya, tapi karena setiap kali dibuka, satu pertanyaan selalu muncul. Apakah cukup sampai akhir bulan? Bukan untuk liburan, bukan untuk kesenangan, tapi untuk makan, listrik, air, obat rutin, dan sedikit bantuan untuk cucu yang sebentar lagi harus bayar sekolah. Inilah realita yang dihadapi banyak pensiunan ASN, TNI, dan Polri di negeri ini. Dan realita ini tidak muncul tiba-tiba, ia tumbuh perlahan tanpa suara. Hingga suatu hari terasa begitu mendesak, gaji berhenti, harga tidak pernah berhenti naik. Dulu saat masih aktif bekerja, setiap tanggal tertentu rekening selalu terisi, ada kepastian, ada ritme hidup. Namun setelah purna tugas, semuanya berubah, pendapatan berhenti bertambah. Sementara harga kebutuhan hidup terus melambung, listrik naik, air naik, obat naik, biaya rumah sakit naik, bahkan beras dan minyak goreng pun tak lagi ramah. Gaji pensiun yang tetap tidak bergerak secepat inflasi, perlahan kehilangan daya belinya. Disinilah kegelisahan mulai muncul. Banyak pensiunan tidak mengeluh, mereka diam, mereka tetap tersenyum di depan anak dan cucu. Namun di dalam hati, pertanyaan besar terus berputar. Apakah tabungan cukup? Apakah kalau sakit nanti masih bisa berobat? Apakah harus mengurangi makan bergizi? Apakah harus menunda kontrol kesehatan? Bahkan ada yang diam-diam menjual perhiasan, menjual motor lama, atau menggadaikan barang berharga hanya untuk bertahan. Ini bukan cerita 1-2 orang, ini cerita ribuan keluarga di seluruh Indonesia. Saat ekonomi melambat, siapa paling terpukul? Ketika ekonomi nasional melambat, ketika kredit seret, ketika daya beli masyarakat turun, siapa yang paling pertama merasakannya? Bukan mereka yang masih produktif, bukan mereka yang masih bisa menambah jam kerja, tapi mereka yang sudah selesai bekerja, mereka yang hidupnya bergantung penuh pada penghasilan tetap bulanan, para pensiunan. Mereka tidak bisa lembur, tidak bisa mudah mencari pekerjaan tambahan, tubuh tidak lagi sekuat dulu. Karena itu, setiap kebijakan ekonomi negara sekecil apapun selalu berdampak besar bagi para purna bakti. Keputusan besar, 200 triliun digerakkan, lalu sebuah keputusan besar akhirnya diambil. Dana ratusan triliun rupiah yang selama ini mengendap, diam, tidak mengalir, akhirnya diputuskan untuk digerakkan. Peperangan peran pun terjadi. Prabowo Subianto menyetujui langkah yang oleh banyak ekonom disebut berani. Menteri Keuangan Purayudi Sadewa mengungkapkan fakta penting. Sekitar 200 triliun dana negara dipindahkan dari Bank Indonesia ke perbankan nasional, khususnya bank-bank BUMN. Dana ini tidak boleh diam, tidak boleh hanya aman di neraca. Uang ini harus bekerja, harus menjadi kredit, harus menyentuh sektor real. Pertanyaannya sederhana, apa hubungannya dengan gaji pensiun? Jawabannya adalah harapan. Harapan yang bisa dibangun ketika likuiditas mengalir, UMKM bergerak, lapangan kerja bertambah, daya beli masyarakat naik, maka tekanan harga bisa berkurang. Ketika harga lebih stabil dan gaji pensiun yang selama ini terasa sempit bisa kembali bernapas. Inilah benang merah yang jarang dijelaskan secara gamblang. Namun perlu dicatat, harapan selalu punya syarat. Jika dana ini salah kelola, salah sasaran, atau hanya berputar di instrumen aman, maka yang paling dirugikan tetap kelompok rentan. Dan di antara yang paling rentan adalah para pensiunan. Target 30 Januari 2026. Karena itu, pemerintah menegaskan dalam dokumen resmi RAPBN 2026, penyesuaian kesejahteraan termasuk kenaikan dan rapel pensiun ditargetkan selesai paling lambat 30 Januari 2026. Ini bukan sekadar janji lisan, ini tercantum dalam dokumen negara. Namun pengalaman masa lalu membuat banyak pensiunan waspada, karena seringkali di atas kertas rapi di lapangan berbeda, dan kekhawatiran ini wajar. Smart Distribution Task Pen,
Untuk itulah PT Taspen menerapkan sistem smart distribution. Tujuannya jelas, tepat, aman, dan adil. Rapel gaji pensiun dibayar penuh. Tidak ada pemotongan hak, namun pencairan dilakukan bertahap, bukan karena dana kurang, tetapi karena kehati-hatian. Tahap awal memberi manfaat cepat, tahap berikutnya memastikan semua komponen dihitung presisi. Perbedaan nominal antar pensiunan wajar, karena masa kerja, golongan, dan waktu pensiun berbeda. Masalah data yang sering terjadi. Masalah paling sering bukan karena dana tidak ada, tetapi karena data. Taspen mencatat keterlambatan paling sering terjadi karena rekening tidak aktif, ganti bank tidak dilaporkan, data ahli waris belum diperbarui. Satu detail kecil bisa menahan seluruh proses. Semua pembaruan data gratis. Taspen tidak pernah meminta OTP, PIN, atau biaya. Jika ada yang mengaku petugas dan meminta data pribadi, itu penipuan. Kembali ke ruang pensiunan. Bayangkan lagi pagi itu, jam dinding masih berdetak. Kipas angin tua masih berputar pelan, dompet masih di tangan. Namun kali ini ada sedikit perubahan. Di dalam hati pensiunan itu muncul sebuah harapan baru, bukan harapan kosong, bukan harapan yang hanya terdengar di berita, tapi harapan yang punya target, punya waktu, punya sistem. 30 Januari 2026, bukan hanya angka, bukan hanya janji, tapi harapan yang bisa berubah menjadi kenyataan. Penutup, emosional and kuat. Para pensiunan bukan hanya penerima bantuan, mereka adalah pahlawan yang telah mengabdi puluhan tahun. Mereka telah memberi yang terbaik untuk negara. Sekarang, negara harus memastikan bahwa mereka tidak ditinggalkan. Karena ketika mereka menua, bukan hanya tubuh mereka yang lemah, tapi harapan mereka juga bisa rapuh. Dan jika harapan itu hilang, maka apa yang tersisa hanya dompet yang tetap tertutup dan jam dinding yang terus berdetak lebih keras dari biasanya.